Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa untuk melaksanakan kegiatan yang insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesuai dengan tema pembahasan kita kali ini untuk perkuliahan desain pembelajaran SD, hari ini kita akan mencoba mengenal secara sekilas ya mengenai CP, TP, ATP, dan modul ajar. Hal ini perlu diketahui karena mata kuliah desain pembelajaran sebagai mata kuliah yang dinamis juga harus menyesuaikan dengan beberapa hal yang berubah, termasuk di dalamnya adalah istilah-istilah endemik yang ada di dalam kurikulum baru kita, yaitu kurikulum Merdeka. Baik, kenapa saya sebut sekilas, tapi karena ini komponennya lumayan banyak, jadi sekilasnya mohon maaf nanti agak panjang. Setidaknya ini ada pengantar, ada tahapan perencanaan, kemudian kita kenal juga tentang apa itu CP, kemudian turunannya ada TP, kemudian TP kita bikin alur menjadi ATP, baru sampai dengan modul ajar. Hanya nanti di pembahasan tersendiri kita juga akan praktek untuk menyusun modul ajar, jadi nanti hanya sekilas saja tentang modul ajar. Baik, kita mulai dari pengantar ya. Sebagaimana yang kita tahu bahwa yang namanya pergantian kurikulum, termasuk di dalamnya bagaimana kita melakukan pengembangan kurikulum sampai penyusunan kurikulum baru, itu memang biasanya memberikan implikasi ya kepada perubahan istilah, perubahan tahapan, sekaligus juga perubahan dampak pengiring lainnya. Nah, hal ini yang tentunya harus diantisipasi, termasuk juga adalah oleh mahasiswa calon guru atau calon pendidik. Nah, tentu saja dalam memahami istilah yang baru itu di dalam kurikulum yang baru itu yang terpenting adalah bagaimana kita memahami substansi dari istilah-istilah yang ada di dalam kurikulum baru tersebut ya. Karena bagaimanapun dalam hal ini guru atau mahasiswa calon guru atau calon dosen di konteks kurikulum Merdeka yang saya sampaikan di sini hanya kurikulum Merdeka untuk jenjang sekolah ya, bukan kurikulum Merdeka untuk pendidikan tinggi. Ini mereka adalah kelompok orang terdepan ya yang harus bisa melakukan penerjemahan di dalam implementasinya ketika melakukan layanan pembelajaran kepada siswa, supaya tidak menjadi salah tafsir yang malah bisa berefek kepada keluarnya dari tujuan dari kurikulum itu sendiri. Maka penting bagi kita untuk melakukan pemahaman terhadap istilah-istilah baru serta substansi yang ada di dalam kurikulum baru itu sendiri. Nah, dalam konteks ini, karena ini konteksnya adalah mata kuliah desain pembelajaran ya, maka kalau kita lihat secara umum ya di dalam buku panduan perencanaan dan asesmen pembelajaran, itu yang namanya tahapan perencanaan dan asesmen pembelajaran itu di dalam kurikulum Merdeka secara umum adalah ada 4 hal ini, yaitu yang pertama adalah memahami CP atau capaian pembelajaran, kemudian merumuskan CP-nya, kemudian menyusun ATP, baru merancang pembelajaran. Nah, merancang ini juga menjadi bagian dari konteks desain pembelajaran ya. Jadi ini menjadi semua hal yang harus difahami oleh para mahasiswa. Atau misalnya kita bisa melihat agak lebih detail di sini ya, tahapan dari perencanaan ini untuk versi yang kedua ini adalah mulai dari menganalisis CP-nya, kemudian melakukan perencanaannya, nah kemudian mengembangkan modul ajar. Kita posisinya ada di 3 tahapan ini. Baik, kita akan langsung, karena ini sekilas ya, perlu kami sampaikan bahwa yang pertama yang berkaitan dengan capaian pembelajaran sebagai istilah yang pertama yang perlu kita pahami di dalam konteks kurikulum Merdeka, ini CP atau capaian pembelajaran itu sebenarnya adalah istilah yang interchangeable dan istilah yang tidak hanya muncul di
kurikulum merdeka itu sebenarnya istilah yang muncul sudah lama ya. Kalau secara teoretik ya, bahwa Indonesia pada saat ini kemudian agak masih menggunakan istilah itu memang ada di kurikulum merdeka. Tapi keberadaan dari istilah tersebut secara teoretik ini sudah lama. Nah, setidaknya saya menampilkan ada ada empat istilah yang interchangeable, sehingga nanti kalau saya mungkin menyampaikan kata yang bergantian selain CP, dimaklumi bahwa maksudnya adalah sama. Di sini yang pertama misalnya CP atau capaian pembelajaran, ini nanti istilah yang akan banyak kita gunakan ya di dalam konteks kurikulum merdeka. Nah, ini sebenarnya sama ya dengan learning achievement. Jadi capaian dari pembelajaran. Kalau bahasa lain mungkin prestasi ya, achievement itu adalah prestasi pembelajaran. Tapi di konteks ini berarti adalah capaian pembelajaran atau achievement standar capaian. Mungkin ada istilah standar kompetensi, hampir mirip seperti itu ya, secara substansi saya serupakan, atau learning outcome ya. Berarti outcome dari pembelajaran, hasil dari pembelajaran yang diinginkan. Ini secara interchangeable akan kita jumpai. Nah, kita langsung masuk kepada istilah yang pertama, yaitu CP. Kita mencoba untuk memahami batasan dari CP atau definisi dari CP. CP atau capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan, baik yang usia dini, pendidikan dasar dan menengah. Artinya ini konteksnya CP yang ada di dalam pendidikan sekolah ya, bukan pendidikan tinggi begitu. Kalau di dalam konteks pendidikan tinggi namanya CPL ya, capaian pembelajaran lulusan. Nah, di sini yang saya bold kata kuncinya adalah kompetensi pembelajaran ya. Jadi kompetensi pembelajaran itu harus dimiliki oleh si peserta didik begitu dia selesai pada satu fase tertentu untuk mata pelajaran tertentu. Nah, oleh karena itu, maka karena ini adalah sebuah kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta di dalam konteks waktu tertentu dan jenjang tertentu, bahkan mata pelajaran tertentu ya. Ini maka capaian pembelajaran ini ya memuat sekumpulan kompetensi beserta dengan lingkup materinya ya, yang nanti bentuknya ini disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Jadi sekumpulan kompetensi dan lingkup materi. Nah, pada saat menyusun CP, tentu yang dalam hal ini bisa kita lihat dah di BSKAP ini tahun 2022 ini proses penyusunannya ini harus menyesuaikan dengan tahapan perkembangan peserta didik ya, tahapan perkembangan peserta didik. Oke, dan sebagaimana yang kita sudah ketahui, CP ini ada 6 fase, dari fase A sampai fase F ya. Dari konteks kita mata kuliah desain pembelajaran SD, maka kita posisinya ada di fase A dan sampai dengan fase C ya, yaitu fase untuk SD kelas 1 dan 2 atau MI begitu ya, kemudian kelas 3 dan 4, kemudian kelas 5 dan 6. Nah, kemudian mengenai bentuknya apa dari CP? Bentuknya adalah narasi dan matrik, bisa nanti kita lihat di lampiran BSKAP ini. Nah, fungsinya tentu saja adalah sebagai panduan dalam penyusunan TP dan ATP. Jadi siapapun dalam konteks sebagai guru atau sebagai sekolah ya yang akan melakukan penyusunan TP dan ATP, ini rujukannya adalah kepada SK ini ya, BSKAP ini. Dilihat terutama di lampirannya seperti itu, bentuknya ada narasi dan matrik yang masing-masing punya komponen sendiri. Baik, nah karena CP ini nanti di lampiran memiliki komponen tersendiri. Nah, di sini komponen CP ini ada 5. Yang pertama adalah rasional, kemudian tujuan mata pelajaran, karakteristik mata pelajaran, capaian dalam setiap fasenya seperti itu,
setiap fase tapi secara keseluruhan, kemudian capaian dalam setiap fase menurut elemen. Jadi kita bisa lihat yang deskripsi umumnya di sini ya, di capaian dalam setiap fasenya, atau deskripsi secara khusus di dalam tabel ya berdasarkan elemen. Kita lihat apa yang dimaksud dengan rasional. Rasional di sini adalah alasan perlunya mempelajari mata pelajaran tersebut. Misalnya mata pelajarannya pendidikan Pancasila, ya berarti apa alasan kenapa kita ini adalah kita peserta didik ya perlu mempelajari mata pelajaran tersebut. Selain itu juga akan terlihat di dalam rasionalisasi tersebut adalah keterkaitan antara mata pelajaran satu dengan satu atau lebih dari profil pelajar Pancasila, termasuk nanti di dalam profil pelajar Pancasila yang kita tahu ya, ini ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan seterusnya sampai dengan kreatif. Ini yang nanti harus kita cari juga keterkaitannya ya dengan mata pelajaran ini. Ini yang pertama rasional. Kemudian yang kedua tujuan mata pelajaran, atau istilah lamanya itu adalah tujuan kurikuler, yaitu kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah selesai mempelajari mata pelajaran tertentu. Ingat di mata kuliah sebelumnya itu ada tujuan pendidikan nasional diturunkan ke dalam tujuan pendidikan institusional, baru kemudian diturunkan lagi ke dalam tujuan kurikuler atau tujuan mata pelajaran, baru nanti diturunkan ke dalam tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran, yang nanti dalam konteks pembahasan hari ini berarti masuk kepada tujuan pembelajaran atau TP. Nah, di sini adalah tujuan mata pelajarannya. Jadi tujuan mata pelajaran PKN itu apa? Nanti bisa kita lihat. Baik, sekedar sebagai contoh. Nah, yang ketiga adalah karakteristik mata pelajaran. Ini adalah isinya tentang deskripsi umum ya, tentang apa saja yang akan dipelajari di dalam mata pelajaran tertentu itu. Nah, otomatis di dalamnya juga menyampaikan tentang elemen-elemen atau domain beserta deskripsinya mata pelajaran tersebut. Oke, ini karakteristiknya, sehingga karakteristik dari setiap mata pelajaran itu relatif berbeda dengan mata pelajaran yang lainnya, termasuk di dalamnya adalah elemen-elemen itu sendiri. Baik, kita lanjutkan ya. Komponen yang keempat adalah capaian dalam setiap fase secara keseluruhan. Ini merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik di setiap fasenya ya. Jadi karena di setiap fasenya berarti secara keseluruhan dari fase tersebut. Misalnya di konteks pembahasan hari ini mengenai fase A ya, berarti selesai di fase A, kelas 1 sampai kelas 2 SDMI begitu. Nah, bentuknya adalah berupa narasi paragraf yang utuh ya. Jadi nanti di capaian pembelajaran secara keseluruhan dalam satu fase itu bentuknya utuh, tetapi berbeda kalau ini yang capaian dalam setiap fase menurut elemen. Ini deskripsinya tetap dalam satu fase ya, fase A misalnya, bentuknya itu berupa matrik ya, per fase sesuai dengan per elemennya. Seperti itu, ini komponennya. Baik, kita lihat dulu ya. Nah, ini elemennya. Ini karena saya baru mengenalkan ya, sehingga mungkin belum terbayangkan kalau wujudnya seperti apa, tapi nanti di pembahasan tersendiri. Nah, ini elemen CP. Elemen CP ini adalah kelompok kompetensi yang berlaku sama untuk semua fase ya, dari A sampai F ya, pada mata pelajaran tersebut. Jadi kayak misalnya pendidikan Pancasila untuk fase A ya, berarti kelompok kompetensi yang harus dimiliki oleh fase A tersebut di mata pelajaran tersebut. Nah, biasanya setiap mata pelajaran akan memiliki elemen tersendiri ya. Jadi misalnya ini saya contohkan elemen untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila. Ini ada unsur atau elemen Pancasilanya, ada unsur undang-undang dasarnya,
kemudian ada unsur Bhinneka Tunggal Ika sama unsur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang matematik juga demikian ya, ada bilangan, aljabar dan lain sebagainya. Nah, sekaligus CP ini karena tadi bentuknya adalah deskripsi, ini memuat bahan yang akan digunakan oleh kita ya, penterjemah dari CP ini untuk membuat tujuan pembelajaran atau membuat TP. Baik, kita lanjutkan. Nah, catatan penting CP ya, ini setidaknya ada 3 ya. Yang pertama, CP itu dibangun berdasarkan pendekatan konstruktivisme ya, sehingga karena ini konstruktivisme, maka yang menjadi pusat belajarnya adalah si peserta didik. Peserta didik itu diberikan fasilitas untuk bisa mengkonstruk sekian banyak pengetahuan atau informasi ya, dengan mengkonstruk sendiri dari berbagai macam sumber, termasuk sumber yang diperoleh dari guru, dari peristiwa pembelajaran yang ada di dalam kelas dan sebagainya. Nah, hal ini juga berarti pengetahuan dibangun berdasarkan pengalaman nyata dan kontekstual. Jadi bangunan dari upaya mengkonstruk pengetahuan tersebut yang tadi saya sebutkan tadi, itu tentu harus terfasilitasi lewat pengalaman nyata yang akan dilalui oleh peserta didik, dan tentu juga pengalaman tersebut adalah pengalaman-pengalaman yang sifatnya kontekstual, sehingga akan mudah menginlinekan antara teoretiknya ya dengan kenyataan yang relevan. Baik, yang berikutnya di dalam CP ini konsep memahaminya itu berbeda dengan memahami dalam konteks TP. Kalau TP itu nanti tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran merujuk kepada kata kerja operasional yang merupakan bagian dari tahapan atau gradasi dari yang saya sebutkan tadi. Nah, di CP-nya itu tidak. Nah, baru di komponen yang ketiga sebagai catatan pentingnya adalah bahwa dalam memahami CP itu kata memahami sebagai catatan yang ketiga ini adalah pengetahuan yang tertinggi, bukan memahami dalam konteks kayak misalnya taksonomi belum edisi revisi itu ada di C2, itu bukan. Baik, kita akan lanjutkan ya. Ini saya memberikan contoh mengutip dari SK yang tadi saya sebutkan di sini ya, di SKAP. Ini saya mengambil contoh CP untuk fase A ya, yang sifatnya umum di sini ya. Misalnya ini adalah untuk pelajaran pendidikan Pancasila. Di sini ada deskripsi yang sifatnya umum. Pada fase ini, peserta didik mengidentifikasi dan menghargai identitas dirinya sesuai dengan jenis kelamin, hobi dan seterusnya ya, seperti itu. Termasuk dan seterusnya ini berarti masih ada beberapa alinea ya, tetapi ini sifatnya umum, belum terlihat mana yang menjadi bagian atau elemen dari mata pelajaran tersebut. Nah, kemudian dari yang deskripsi umum ini kita lihat per elemen ya, karena tadi saya sampaikan CP itu memiliki elemen ya sesuai dengan mata pelajarannya. Ini saya contohkan pendidikan Pancasila, maka CP memiliki elemen ada Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Nah, selain ada elemen juga ada deskripsinya, tapi deskripsinya ini berdasarkan elemennya. Saya mengambil contoh yang deskripsi untuk elemen Pancasila. Nah, di sini mengkaji Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dan pandangan hidup bangsa dan seterusnya. Ini yang saya bold ini adalah merupakan kompetensi ya, merupakan kompetensi. Ini mengkaji penerapan, mengembangkan, memberi dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, karena tadi CP-nya sesuai dengan fase ya, fase dari setiap mata pelajaran tersebut, ini saya deskripsikan untuk jenjang pendidikan sekolah dasar maksud saya ya.
Ini ada fase A, fase B, dan fase C. Ini akan kelihatan ya gradasinya akan seperti apa, perbedaannya akan seperti apa. Misalnya ini Pancasila. Di sini peserta didik mampu mengenal dan menceritakan simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Yang kedua, mengidentifikasi dan menjelaskan. Kemudian menerapkan. Ini yang masuk CP itu komponennya ada kompetensi. Kemudian ada juga ruang lingkup materinya ya. Ini materinya berarti simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Ini juga menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga dan sekolah. Kita lihat kalau fase B ini mengenal dan menceritakan. Nah, kalau di sini di fase B ini peserta didik mampu memahami dan menjelaskan makna sila-sila Pancasila. Jadi sudah relatif berbeda ya. Di sini hanya kenal, kalau sudah kenal bisa menceritakan tentang simbol dan silanya ya. Tapi kalau di sini sudah memahami ya, sudah memahami dan bisa menjelaskan makna dari sila tersebut ya. Oke, demikian seterusnya ke bawah, termasuk juga kayak di sini di bagian C ini ya, peserta didik mampu memahami dan menyajikan hubungan antar sila dalam Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh. Oke, kalau ini menjelaskan sila secara parsial ya, paham dan bisa menjelaskan sila secara parsial. Nah, kalau di fase C ini sudah naik lagi kompetensinya. Selain paham, dia juga bisa menyajikan atau mendisplay hubungan antar sila ya, hubungan antar sila, sila yang ada di dalam Pancasila. Karena Pancasila adalah walaupun terdiri dari beberapa sila, tapi sila-sila itu sesungguhnya memiliki korelasi, memiliki hubungan sebagai satu kesatuan yang utuh. Ini contoh CP sesuai dengan elemen dan juga sesuai dengan fasenya. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita mengetahui tentang CP, maka yang harus kita kenal lebih dulu lagi setelah CP adalah TP. Tadi saya sekilas menyampaikan TP nama lainnya adalah tujuan kurikuler ya, atau tujuan pembelajaran. Tujuan setiap tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional. Nah, secara definitif yang dimaksud dengan TP adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi. Jadi tujuan pembelajaran adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Jadi deskripsinya ini bisa dalam satu kegiatan pembelajaran, bisa lebih dalam satu kegiatan pembelajaran. Tapi deskripsi capaian kompetensi ini terdiri dari 3 aspek sebagaimana yang sudah kita pahami ya. Ada pengetahuan atau kognitif, keterampilan psikomotorik ya. Nah, ini kurang. Kemudian afektifnya. Oke, afektif. Baik, kita lanjutkan. Nah, cakupan dan komponen TP. Nah, cakupan dan isi TP ya. Di yang pertama ini cakupannya ya, sebagaimana yang tadi menjadi bagian dari aspek kompetensi sebagai definisi tadi. Nah, TP atau tujuan pembelajaran ini punya 3 cakupan atau punya 3 kemampuan, yaitu kemampuan sifat atau afektif, kemudian pengetahuan atau kognitif, dan keterampilan atau psikomotor. Selain itu juga punya isinya adalah ilmu pengetahuan inti atau yang disebut sebagai konsep utama ya, sebagai konsep utama. Nah, konsep utama ini yang disebut pula sebagai materi, secara sederhananya adalah materi. Ini kemampuan dan isi nanti menjadi kriteria TP itu ada 2. Kriteria TP itu ada 2. Isinya harus menunjukkan adanya kemampuan, sekaligus isinya merupakan ilmu pengetahuan atau berupa materi sebagai konsep utama yang ditawarkan dalam TP. Nah, komponen TP sendiri ini ada
kompetensi, ada konten atau isinya, kemudian ada variasi. Kompetensi ini adalah kemampuan yang nantinya akan didemonstrasikan oleh si siswa atau diaktualisasikan oleh siswa ya dalam bentuk produk atau kinerja, baik yang sifatnya abstrak maupun yang konkret seperti itu ya. Kemampuan-kemampuan tadi ini meliputi 3 aspek ini. Kemudian konten ini adalah ilmu pengetahuan ini ya, ilmu pengetahuan inti seperti itu yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir 1 unit pembelajaran seperti itu. Baru yang ketiga adalah variasi sebagai sebuah keterampilan berpikir yang akan dikuasai oleh siswa untuk bisa mencapai TP. Jadi keterampilan berpikir apa yang diperlukan oleh siswa ketika dia ingin mencapai 1 TP ya dalam satu kegiatan pembelajaran ya seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya mengenal berikutnya. Lalu bagaimana cara merumuskan TP? Ya, karena kriterianya tadi minimal memuat kompetensi dan isi atau lingkupnya, ini otomatis berarti menjadi kriteria ketika kita akan menyusun TP. Yang berikutnya berdasarkan rujukan yang lain sesuai dengan teori tujuan instruksional ya. Di sini minimal kalau kita lihat di dalam TP yang sudah ada ya, yang sudah digunakan oleh si guru atau yang sudah menyusun, kalau kita browsing ini minimal terdiri dari B, behavior. Behavior ini kan sebenarnya adalah kompetensi, tapi kompetensi yang melekat kepada materi, maka disebut sebagai B, behavior atau perilaku. Ini pakai pendekatan teori pembelajaran behavioristik ya. Jadi orang disebut sudah belajar kalau sudah terjadi perubahan perilaku. Dalam bahasanya kurikulum merdeka ini kalau sudah memiliki kompetensi ya. Nah, B ini yang saya maksudkan ini adalah B dari rumus ABCD. Audience, behavior, condition, dan degree ya. Ini minimal B atau ini rangkaian dari ini AB, ABC atau ABCD. Jadi lihat di YouTube, link YouTube saya yang sebelumnya tentang bagaimana secara teknis menyusun desain tujuan pembelajaran. Baik, ini nanti diinline-kan dengan konteks kurikulum merdeka. Nah, yang berikutnya caranya atau tahapan ketika kita merumuskan TP ini dimulai dengan menganalisis CP. Kenapa harus dianalisis CP-nya? Ya supaya kita bisa menemukan kompetensinya itu apa, isinya itu apa, atau materinya itu apa. Karena ini menjadi syarat utama ya. Ini ya menjadi kriteria pertama yang harus dimiliki oleh si guru ketika menyusun TP. Kemudian yang berikutnya setelah mengetahui ada kompetensi dan materi, kita juga bisa mengidentifikasi dimensi profil pelajar Pancasila yang memiliki relevansi dengan konteks kompetensi itu apa. Seperti itu pilihannya dari 6 yang tersedia. Nah, di sini kita diberikan kebebasan ya ketika akan merumuskan TP. Apakah hanya menggunakan B, menggunakan ABCD atau AB saja, itu diberikan kebebasan, sekaligus juga rumusan TP yang dimaksudkan di sini adalah behaviornya ya atau kompetensinya ya, bahasa di kurikulum merdekanya ini boleh masih menggunakan taksonomi Bloom edisi revisi dari Anderson dan Cadwell sebagaimana di K13, atau bisa pakai 6 aspek pemahaman dari Tighe dan Wijin maupun 6 level taksonomi Marzano. Ini kalau di buku panduan perencanaan dan asesmen bisa dilihat. Ini yang misalnya taksonomi Bloom edisi revisi ya, dari level 1 mengingat sampai menciptakan, begitu C1 sampai C6 ya. Atau ini 6 aspek pemahaman Tighe dan Wijin ini ya, dari explanation sampai refleksi diri. Begitu juga ini yang dari Marzano ya, di sini dari tingkat 1 sampai tingkat 6.
Nah ini tidak saya jelaskan, kita langsung masuk. Tapi kalau di link YouTube tadi sudah saya jelaskan tentang kenapa ada perbedaan level tersebut. Oke, kita mencoba untuk memberikan contoh bagaimana kita melakukan analisis TP pada fase A. Nah, misalnya di sini, disusun sebuah TP, kata-katanya adalah seperti ini. Mengidentifikasi dan menjelaskan dengan kata-kata sendiri hubungan antara simbol dan sila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Ini TP ini kan sesungguhnya diturunkan dari CP yang ini, dari sini ya, dari elemen Pancasila di deskripsinya ini. Nah, kemudian saya turunkan ya menjadi TP, bunyinya adalah seperti ini. Nah, kalau kita lihat ya, ini mengidentifikasi dan menjelaskan sampai dengan akhir, kata-kata akhir. Ini berarti rumusannya ini hanya yang tadi menggunakan kata B-nya, unsur B, behaviornya. Walaupun behavior tapi melekat di dalamnya ada materinya ya. Perilaku itu merujuk kepada yang menunjukkan perilaku dalam hal apa, atau dalam bahasa Kurmernya adalah kompetensi yang berkaitan dengan apa. Berarti kompetensi berupa kemampuan mengidentifikasi dan menjelaskan, tapi materinya atau yang berhubungan dengan apa? Yang berhubungan dalam hal ini berarti materinya ini adalah hubungan antara simbol dan sila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Nah, ini berarti kalau kita melihat kepada rumusan ABCD-nya itu pakai apa. Nah, tetapi selain itu kalau kita analisis, kita bedah lebih jauh ya. Ini tadi kita sampaikan ya bahwa yang namanya TP ini komponennya ada kompetensi, ada konten atau isi, dan ada variasi. Kalau kita lihat di sini kompetensinya apa, kata kerjanya atau itu apa, behaviornya ini apa. Nah, di sini mengenal, menceritakan, mengidentifikasi, menjelaskan itu kan yang ada di CP secara umum. Nah, di sini berarti ada mengidentifikasi dan menjelaskan. Ini adalah kompetensinya. Jadi kemampuan yang nanti dimiliki oleh siswa setelah selesai satu TP ini adalah dia bisa mengidentifikasi tentang simbol-simbol dan sila, sekaligus juga bisa menjelaskan hubungan antara simbol dan sila. Nah, kontennya atau isinya atau bahasa lainnya ini adalah materi. Ini berarti mengenai hubungan simbol dan sila. Ini hubungan simbol dan sila ini yang berwarna ungu. Kemudian variasinya apa? Jadi penggunaan keterampilan berpikir tingkat tingginya itu apa? Nah, di sini kata-katanya adalah dengan kata-kata sendiri. Jadi dia bisa mengidentifikasi dan menjelaskan dengan kata-kata sendiri itu artinya tidak harus plek-ciplek sebagaimana yang ada dicontohkan oleh gurunya atau oleh buku, tetapi dia bisa menggunakan pilihan kata sesuai dengan yang dia maui ya. Ini berarti sudah kategorinya berpikir tingkat tinggi karena dia bisa memformulasikan menggunakan kalimat yang dikonstruk secara mandiri. Baik, ini adalah contoh TP sekaligus analisis komponen yang ada di dalam TP tersebut. Kita lanjutkan. Setelah kita tahu TP, maka kemudian kita ada ATP atau alur tujuan pembelajaran ya. Nah, alur tujuan pembelajaran ini adalah rangkaian TP yang tersusun secara sistematis dan logik ya di dalam fase pembelajaran. Artinya ATP otomatis di dalamnya terdiri dari berbagai macam TP. Tetapi masing-masing TP itu harus disusun. Nah, susunannya itu harus susunan yang sistematis. Tidak bisa C mendahului A, misalnya adalah seperti itu. Sistematis dan logik, ada urutan-urutannya ya. Walaupun nanti di dalam teknis penurunan TP dari CP itu bisa dikembangkan menjadi banyak menjadi banyak TP. Itu bagian dari kemerdekaan guru. Termasuk kemerdekaan guru adalah menentukan apakah ketika sudah menurunkan TP dari CP itu
ternyata di analisis ini nggak bisa kalau berdasarkan penurunan di CP, TP yang pertama adalah C misalnya, TP yang kedua adalah misalnya A. Nah, maka ini harus dibalik. Ya, harus dibalik. Mana yang harus didahulukan? Berarti walaupun berdasarkan hasil identifikasi dan pengembangan TP, yang pertama ditemukan itu adalah TPC, tetapi kalau sudah mau disusun sebagai ATP, maka TP yang kedua yaitu TPA itu ditaruh di yang pertama, ya, ditaruh yang di pertama, kemudian seterusnya mengikuti alur secara sistematis dan logik tadi, begitu. Baik, ini kalau saya ilustrasikan, ini juga mengambil ya dari panduan tadi. Ini ilustrasi ATP, ini adalah kompetensi awal yang harus dimiliki oleh peserta didik sampai nanti akhirnya seperti apa. Ini dari titik start sampai dengan titik akhir ini melalui capaian-capaian TP ya. Ada TP 1 sampai TP yang terakhir seperti ini. Nah, makanya tadi harus disusun secara sistematis dan logik. Urut-urutannya itu harus logis ya, seperti itu. Dan ibaratnya TP ini adalah, kalau ini diibaratkan sebagai sebuah perjalanan, TP ini adalah satu hentian, rest area yang bisa kita lakukan ya oleh setiap peserta didik bersama dengan gurunya. Dan bisa saja ketika kita berhenti di TP yang pertama atau di rest area pertama, misalnya kalau ini sebuah perjalanan di jalan tol, ini masing-masing membutuhkan waktu yang berbeda-beda. Nah, begitu. Ini adalah ATP. Baik, kita lanjutkan catatan ATP-nya. Nah, yang pertama bahwa fungsi ATP, ini salah ketik, fungsi ATP ini adalah sebagai panduan guru dan siswa untuk mencapai CP di akhir fase ya. Jadi dengan hentian-hentian tadi ini guru dan siswa akan mudah, oh saya harus berhenti ini kalau saya sudah mencapai tujuan pembelajaran apa, saya mau melanjutkan lagi ini untuk mencapai tujuan pembelajaran apa, begitu seterusnya sampai selesai. Maka saya sebut sebagai panduan. Yang berikutnya berkaitan dengan teknis penyusunan TP. TP ini harus disusun secara sistematis dan logik sesuai urutan tadi ya, dari proses pembelajaran dari waktu ke waktu. Oke, berarti sudah saya jelaskan yang tadi. Nah, lalu bagaimana dengan eksistensi TP? Keberadaan TP ini bisa disusun sendiri oleh si guru. Ini yang saya sebut sebagai bagian dari kemerdekaan si guru untuk menyusun ATP tadi. Atau boleh juga ya, pemerintah sudah menyediakan beberapa ATP ya, beberapa ya. Nah, atau guru bisa melakukan pengembangan sesuai dengan yang tersedia. Jadi munculnya keberadaan dari ATP ya. Ini keberadaan dari ATP termasuk sebenarnya juga TP-nya itu adalah bagian dari kemerdekaan para guru. Ini pilih mau nyusun sendiri, mengembangkan dari yang tersedia atau memakai yang sudah tersedia. Baik, yang berikutnya kriteria ATP. ATP itu harus menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai. Sebagaimana tadi, setiap kompetensi yang terumuskan di dalam satu TP itu adalah satu hentian tersendiri, seperti itu. Setiap hentian itu menggambarkan pengembangan kompetensi dari perubahan satu kompetensi ke perubahan perilaku atau kompetensi sampai di akhir fase. Kemudian ATP dalam satu fase ini menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linier. Oke, sebenarnya ini penjelasannya adalah menguatkan bagian dari pengembangan kompetensi tadi ya. Jadi harus linier begitu, berurutan ya. Dan ATP keseluruhan fase ini adalah menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran antar fase.
Jadi kalau ini dalam satu fase A misalnya, ini berarti menggambarkan cakupan tahapan dalam pembelajaran di fase A saja ya. Kemudian kalau misalnya tadi pendidikan Pancasila ini di fase A. Nah, maka kalau pendidikan Pancasila secara keseluruhan antar fase ini juga menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran dari fase A sampai fase F begitu. Baik, kita lanjutkan dulu saya supaya ada apa nggih. Nah, ini saya yang kurang lebar ya. Jadi di sini saya bikin tabel ya, sebentar saya kecilkan. Di tabel ini ya, kita lihat ya, contoh menyusun ATP untuk pendidikan Pancasila ya di fase A ya. Ini saya bikin sebagai alat bantu ya, bikin tabel sebagai alat bantu. Ini ada unsur elemen, kemudian ada CP, ada kompetensi, ada konten atau isinya, kemudian ada TP-nya, kemudian nanti ada ATP-nya, bahkan di sini ada berapa kebutuhan jam pelajarannya sampai dimensi profil pelajar Pancasila yang relevan dengan TP ini apa. Nah, ini elemen ya, sebagaimana di pendidikan Pancasila. Di sini ada Pancasila, Undang-Undang Dasar, kemudian ada NKRI begitu nggih. Nah, kita fokus kepada yang saya contohkan sesuai dengan contoh di awal tentang CP. Ini adalah pendidikan Pancasila fase A. Nah, kita lihat CP ini tinggal di-copy ya, tinggal di-copy dari lampiran yang ada di SK tadi. Nah, misalnya di sini saya memberikan contoh di elemen Pancasila di fase A. Nah, di sini ya, di sini pendidik, sebentar ini kurang jelas ya. Oke, di sini misalnya, Masya Allah ya, saya ini yang sudah tua. Peserta didik mampu mengenal dan menceritakan simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Nah, dan seterusnya sampai di sini ya. Ini saya sengaja warnai ya. Yang berwarna kuning ini menunjukkan kompetensi, yang berwarna biru ini menunjukkan konten atau isi materi ya, seperti itu. Kita lihat ya, berarti di dalam satu CP di satu elemen Pancasila ini kita hitung 1, 2, 3 ya. Ada ada 3 kompetensi, ada 3 materi ya. Ada 3 kompetensi dan 3 materi. Kita fokus untuk yang pertama, misalnya tadi peserta didik mampu mengenal dan menceritakan simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Kita besarkan. Nah, kata-kata tadi yang saya beri warna kuning ini kita transfer ke kolom kompetensi ya. Artinya di CP tadi kita menemukan ya, mengenal dan menceritakan. Kemudian yang kedua di bawahnya mengidentifikasi dan menjelaskan. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan. Kita fokus yang pertama tadi, peserta didik mampu mengenal dan menceritakan simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Berarti kompetensinya di sini yang kita temukan satu, yaitu mengenal dan menceritakan. Tetapi ya nanti ya boleh dipecah ya. Jadi mengenal ya itu sendiri, menceritakan ya sendiri, misalnya seperti itu. Nah, materi yang pertama yang kita temukan ya di mengenal dan menceritakan adalah materi berupa simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara ya, dalam lambang negara Garuda Pancasila. Seperti itu. Ini ada kompetensi, ini ada materi. Ingat yang namanya TP itu minimal memuat kompetensi dan materi ya.
kompetensi itu yang saya sebut sebagai behaviornya, materinya itu melekat kepada behavior itu. Nah, lalu bagaimana ketika kita menyusun TP-nya? Nah, ketika menyusun TP-nya, ini tinggal di sini ya, pakai rumus ABCD tadi atau minimal B tadi atau minimal AB. Nah, di sini saya mencontohkan AB, A-nya adalah audiennya, ini adalah peserta didik ya. Kemudian behaviornya atau kompetensinya ini adalah mampu mengenal, materinya adalah simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Ini adalah TP. Ini saya pisah ya. Ini berasal dari temuan kompetensi 1 mengenal dan menceritakan, tapi saya pisah menjadi 2 TP. Mengenal sendiri, kemudian TP yang kedua adalah menceritakan. Nah, ini nanti sehingga berdasarkan 1 CP dalam 1 elemen, ini bisa ditemukan beberapa TP ya, beberapa TP. Nah, di sini berarti mau menjadi berapa itu bergantung kita mau memecah menjadi berapa. Ini kemerdekaan juga. TP-nya adalah merdeka. Nah, termasuk juga tadi yang saya sebutkan, kalau misalnya temuannya yang pertama adalah berkaitan dengan TPC, sedangkan temuan kedua adalah TPA. Nah, ini berarti A itu menjadi 1. Ini dilogikan. Nah, kalau mengenal dengan menceritakan, lebih dulu mengenal dulu. Nah, maka saya sebut sebagai ini alur yang pertama. Begitu seterusnya yang kedua. Ini bisa dibolak-balik sesuai dengan konteksnya ya. Jadi itu harusnya terletak di mana, itu juga kemerdekaan dari guru. Nah, sehingga di sini kalau saya sebut ini hentian yang pertama untuk TP1. Yang kedua dan seterusnya ini adalah alurnya seperti itu. Nah, jam pelajaran yang saya butuhkan ini diperkirakan ya, ini adalah 10 jam pelajaran, tapi nanti menyesuaikan dari keseluruhan aspek elemen tersebut, dan kita lihat nanti hasilnya disesuai dengan lampiran di SK tadi, kalau tidak salah itu sekitar 109 JP ya. Baik, itu. Nah, kita juga bisa menentukan dimensi profil pelajar Pancasilanya. Di sini bisa kreatif ya. Untuk bisa mengenal itu perlu kreatif, untuk bisa mengenal perlu kemandirian, tapi boleh juga bergotong royong, berarti saling berkolaborasi bersama teman, bersama-sama untuk bisa mengenal simbol dan sila-sila tersebut. Dan yang terpenting juga, karena ini juga bagian dari implementasi keberimanan kita, berarti profil yang bisa kita tambahkan di dalam elemen CP ini adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Baik, kita kembali ke slide. Nah, pengenalan dari tadi tentang ATP, kita lanjutkan ke yang berikutnya adalah modul ajar. Nah, perlu di disclaimer terlebih dahulu bahwa modul ajar yang disampaikan di sini konteksnya adalah istilah modul ajar yang ada di dalam kurikulum Merdeka ya, bukan istilah modul ajar dalam pengertian yang sudah lama ada. Nah, di sini kalau dalam konteks kurikulum Merdeka, maka modul ajar ini adalah dokumen yang berisi tujuan, langkah-langkah, dan media pembelajaran beserta dengan asesmennya ya, yang dibutuhkan dalam satu unit atau satu topik berdasarkan ATP tadi. Jadi otomatis kalau kita ngomong tentang modul ajar ini adalah dokumen ya. Dokumen yang isinya ada tujuan, langkah, media, dan asesmen. Kita bisa lihat lebih jauh. Nah, catatannya sebenarnya modul ajar itu sama dengan RPP apa? Tidak, ada yang menyebutnya sama, ada yang menyebutnya berbeda. Nah, di sini modul ajar itu serupa dengan RPP ya, tetapi lebih lengkap sehingga kita bisa sebut juga sebagai RPP Plus. Fungsi dari modul ajar ini adalah memandu pendidik ya, memandu guru di dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi kalau sudah menyusun modul ajar itu kita
tinggal melihat apa yang harus dilakukan, apa yang harus disediakan. Ini sudah terlihat di dalam modul ajar. Sekaligus juga nanti mempermudah, memperlancar dan meningkatkan kualitas pembelajaran, menjadi rujukan pendidik, menjadi kerangka kerja pendidik, mendukung pencapaian kompetensi seperti itu. Nah, nanti karena ada pembahasan tersendiri tentang praktek penyusunan modul ajar, maka di sini diterangkan hanya sekilas sampai komponen utama dari modul ajar ini, ya ada informasi umum, ada komponen inti, dan ada lampiran. Komponen yang pertama informasi umum mulai dari identitas modul ajar, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana prasarana, target peserta didiknya, sama model pembelajarannya. Silakan bisa dituliskan, tapi komponen intinya ini adalah tujuan pembelajarannya. Kemudian ada pemahaman bermaknanya, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, asesmen dan pengayaan serta remedial. Baru yang ketiga, lampiran, ini ada lembar kerja siswa, bahan bacaan guru dan siswa, glosarium dan daftar pustaka. Demikian sekilas, terima kasih tentang pengenalan TP, CP, TP, ATP, dan modul ajar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan diskusi di dalam kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.